Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita Media SD kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber energi panas. Materi ini berada di tema 6, subtema 1, kelas 5 sekolah dasar. Panas merupakan sebuah energi. Kemudian energi tersebut akan menghasilkan apa yang disebut sebagai energi panas dan kita istilahkan dengan kalor. Kemudian sumber energi panas itu sendiri pertama adalah matahari, kemudian api, kemudian listrik, dan ternyata ada gesekan. Nah, kita coba bahas pertama adalah matahari. Matahari adalah sebuah sumber energi panas yang utama dan terbesar di bumi. Nah, matahari tersebut memancarkan energi panasnya dengan cara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, matahari ternyata sangat bermanfaat bagi bumi dan makhluk yang ada di bumi. Misalkan untuk bumi itu sendiri, maka kita akan dapati bumi kita akan terasa hangat. Tidak dingin seperti sebagaimana beberapa planet yang lainnya yang misalkan berada pada jarak yang jauh dari matahari. Kemudian manfaat untuk manusia. Kita lihat gambarnya, di sini ada seseorang yang sedang berolahraga. Maka di situ kita dapatkan bahwasanya ternyata sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berolahraga di pagi hari. Kemudian untuk menjemur pakaian, dan berikutnya ternyata untuk menjemur bayi, dikarenakan bayi ketika lahir itu sangat membutuhkan adanya vitamin. Jadi sinar matahari itu bisa memunculkan sebuah vitamin yang ada pada kulit bayi yang baru lahir. Nah, kemudian di sini ada para petani garam dan juga para petani ikan. Mereka sedang menjemur garam dan yang sebelahnya sedang menjemur ikan. Nah, kemudian matahari bermanfaat bagi tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan yang ada di dalam tumbuhan yang berawal atau berasal dari bahan unsur hara yang ada di dalam tanah dan menjadi glukosa dengan bantuan sinar matahari. Mari kita lihat di sini ada proses fotosintesis yang berawal dari unsur hara yaitu air, kemudian mineral dan lain sebagainya yang berada di dalam tanah, kemudian diproses atau dimasak oleh tumbuhan tersebut menjadi glukosa, sehingga dapat kita sebut glukosa adalah gula. Banyak sekali buah-buahan yang ketika kita makan itu rasanya manis. Nah, ini adalah sebagai wujud dari adanya bantuan sinar matahari yang bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, kemudian sumber panas berikutnya adalah listrik. Dari listrik ini akan berubah menjadi panas dengan alat-alat listrik penghasil panas. Misalkan kita beri contoh di sini ada namanya pengering rambut, kemudian ada penanak nasi atau rice cooker, ada setrika listrik, kemudian ada kompor listrik, dan juga ada dispenser untuk menghangatkan atau memasak air. Nah, kemudian berikutnya adalah sumber energi panas, api. Nah, kita tahu bahwasanya api itu akan mengeluarkan cahaya sekaligus memancarkan panas, yang mana api tersebut berasal dari benda-benda yang terbakar. Dan alhamdulillah dengan adanya api ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Misalkan contohnya adalah dengan bahan bakar, maka api itu akan bisa menggerakkan sepeda motor. Kemudian dengan api maka kita bisa memasak, dikarenakan panas tersebut akan membuat masakan kita menjadi matang dan makanan tersebut akan enak untuk dimakan. Kemudian sebagai pembangkit listrik. Nah, ternyata api ini digunakan untuk menghidupkan suatu mesin listrik sehingga mesin tersebut akan menghasilkan listrik. Nah, kemudian hati-hati dengan api, dikarenakan api juga bisa berbahaya.
apabila api tersebut tidak bisa dikendalikan. Maka oleh karena itu, ketika api tidak bisa dikendalikan, maka akan menjadi sebuah bencana. Misalkan ada sebuah ledakan, bom, dan lain sebagainya, kemudian ada kebakaran. Ini adalah contoh dari wujud api yang tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu, ketika api tersebut ingin kita padamkan, maka bisa menggunakan air. Atau kalau kita punya alat pemadam kebakaran, itu lebih baik. Dikarenakan api akan cepat padam. Dan apabila api itu sangat besar, maka tentu kita akan meminta bantuan oleh para petugas pemadam kebakaran. Nah, kemudian dari manakah unsur api atau munculnya api itu? Nah, api itu akan muncul apabila ada 3 unsur. Yang pertama adalah bahan bakar itu sendiri, kemudian ada panas atau suhunya naik, dan ada udara atau oksigen. Maka ketika 3 ini digabungkan, maka akan muncul yang disebut sebagai api. Nah, kemudian energi panas berikutnya adalah gesekan sebuah benda. Misalkan kita sering mendengarkan atau membaca sebuah cerita orang-orang zaman dulu, bagaimana mereka bisa memunculkan api dari menggesekkan antara 2 benda, yaitu contohnya misalkan kayu atau batu. Kemudian mereka akan mendapatkan api. Kemudian misalkan kalau kita mau coba secara sederhana, misalkan ini 2 tangan, kita punya 2 tangan, kita gesekkan saja, maka ini akan memunculkan sebuah panas, dan panas tersebut akan terasa. Nah, sehingga ini contohnya adalah contoh sederhana untuk bisa kita membuktikan kalau gesekan suatu benda itu menghasilkan panas. Kemudian contoh berikutnya adalah meteor. Meteor itu adalah suatu benda langit yang jatuh ke bumi dikarenakan ada tarikan gravitasi bumi, sehingga yang awalnya benda tersebut itu cuman benda biasa, sehingga dikarenakan dengan kecepatan tinggi dan menuju bumi, sehingga meteor tersebut atau benda tersebut akan mengeluarkan asap dan akhirnya berubah menjadi bola api. Ini dikarenakan adanya gesekan benda tersebut dengan lapisan udara yang ada di bumi, atau kita sebut sebagai lapisan atmosfer. Nah, itu teman-teman materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan tentunya dipersilakan teman-teman bagi yang merasa ini bermanfaat, bisa di like, kemudian bisa di share kepada teman-temannya, supaya ilmu kita semakin berkembang dan orang lain semakin tahu. Dan kemudian apabila ada suatu pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, boleh diketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan dengan konten kita, maka jangan lupa untuk ditekan subscribe. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu di konten berikutnya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.